Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nabita Dwi Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan dari SDN Sidomukti. Pada video kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh Bapak Habib. Beliau ini guru kelas 5 di SDN Sidomukti. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam, Bu Novita. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, alhamdulillah selalu baik ya Pak. Baik Pak Habib, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sampai nanti waktunya saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Habib lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran di kelas supaya lebih siap lagi melakukan proses pembelajarannya dan nantinya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Oke Pak Habib, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Habib capai? Ya, sebelumnya saya menyampaikan bahwa nanti saya akan mengajar tentang materi IPAS, kemudian materi babnya adalah tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian tujuan dari pembelajarannya yaitu melalui kegiatan membaca, nanti murid-murid diharapkan mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dengan baik. Kemudian melalui percobaan sederhana menggunakan media Bu nantinya nanti kita mengharapkan murid-murid dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Kemudian melalui kegiatan diskusi, murid-murid mampu mengkomunikasikan dengan cara mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan benar. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak yang ingin Bapak capai. Yang pertama, melalui kegiatan membaca, kemudian murid melakukan percobaan dan juga berdiskusi tentang materi sifat-sifat cahaya. Betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya ini? Jadi untuk area pengembangannya ini saya memfokuskan terhadap 2 area pengembangan, yaitu pertama tentang intelektual. Jadi nanti saya akan menyampaikan materi sifat-sifat cahaya Bu nantinya. Kemudian area pengembangan selanjutnya yaitu sosial dan emosional siswa murid. Oke, berarti ada 2 area pengembangan yang ingin Pak Habib capai ya. Yang pertama itu intelektual siswa yang berkaitan dengan pengetahuan anak tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian yang kedua tentang sosial emosionalnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Habib, bagaimanakah rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Berkaitan dengan strategi pembelajarannya seperti apa, model ataupun metode pembelajarannya seperti apa yang akan Pak Habib lakukan? Kalau strategi pembelajarannya kan nanti kita menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian kita kaitkan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk model pembelajarannya kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian pendekatan yang saya gunakan yaitu ceramah saintifik. Kemudian metode yang akan saya gunakan yaitu tanya jawab, ceramah, penugasan, dan diskusi. Baik, berarti untuk strategi pembelajaran yang akan Pak Habib lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan sosial emosional.
Terus untuk metode pembelajarannya berbasis masalah ya, problem based Kalau learning. metode ceramah, Metode ceramah. penugasan, kemudian diskusi, tanya jawab. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan media yang akan Pak Habib gunakan untuk menjelaskan kepada siswa tentang sifat-sifat cahaya ini, Pak? Ya, jadi media yang akan saya gunakan ini adalah media yang saya buat sendiri, yaitu menggunakan media kardus cahaya. Jadi di sana nanti kita dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Kemudian siswa juga dapat secara langsung membuktikan intinya itu seperti itu. Berarti media yang akan Pak Habib gunakan ini media yang Bapak buat sendiri ya? Ya. Iya. Betul. Terus kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran? Lebih tepatnya hari apa, jam keberapa gitu Pak? Insya Allah minggu depan ya, pada hari Senin pada jam pertama, kemudian pada setelah upacara berarti jam kedua. Jam kedua dan jam ketiga. Baik, jadi nanti pada hari Senin jam kedua dan 3 saya akan datang ke kelas Pak Habib untuk melakukan observasi atau supervisi kelas, dan saya akan mencatat apa saja atau ada hal baru apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran yang Pak Habib lakukan. Pertanyaan terakhir Pak Habib, apa yang kira-kira Bapak dapatkan ini dari pembelajaran kita ini, dari percakapan kita hari ini? Jadi yang dapat saya peroleh dari hasil percakapan ini, jadi saya harus mempersiapkan seperti perangkat pembelajaran, kemudian media yang akan saya gunakan, di mana nanti pada saat observasi saya sudah siap sepenuhnya. Oke, baik Pak Habib, mungkin untuk percakapan praobservasinya atau pertanyaan itu dulu yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan datang ke kelas Pak Habib pada hari Senin tadi ya Pak Habib ya, untuk melakukan observasi kelas. Setelah itu kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi dan akan ditemani oleh pengajar praktek kita yaitu Bu Diana Dusasati. Ya. Oke Pak Habib, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Oke, sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, yaitu video kegiatan observasi kelas yang dilakukan Pak Habib di kelas 5, dan juga video percakapan pasca observasi bersama Ibu PP kita. Sekian video ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Baik. Sehat? Sehat. Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki
tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan membaca, kalian dapat menganalisis sifat-sifat cahaya. Kemudian melalui percobaan sederhana nanti kalian dapat mengidentifikasi tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian setelah kalian berdiskusi, nanti silahkan kalian mengkomunikasikan dengan cara presentasi di depan. Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita speaking terlebih dahulu. Silahkan berdiri. Ayo berdiri. Nah, kalau Pak Habib bilang gajah itu besar atau kecil? Besar. Kalau Pak Habib bilang gajah itu besar, jawab besar tapi tangannya kecil. Terus kalau Pak Habib bilang semut itu kecil atau besar? Kecil. Kamu ini kecil gini ya. Gajah itu besar, semut itu kecil. Paham? Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Gajah itu Kecil. terus semut itu Besar. semut itu besar, semut itu kecil, semut itu kecil. Lagi gajah itu Besar. semut itu Kecil. gajah itu Besar. semut itu Kecil. tangannya mana? Gajah itu semut itu Kecil. semut itu Besar. ulangi, semut itu bersama, semut itu Kecil. aduh, konsentrasi ini gimana ya? Gajah, tepuk tangan untuk kita semua, silakan. Dan untuk pelajaran pertama ini silakan kalian buka bukunya. Silakan buka bukunya, mana bukunya? Nah itu bisa diambil di situ. Buku IPAS. Ini kita siapa? Itu aku cok. Dan kita sekarang belajar tentang sifat-sifat cahaya. Silakan dibuka bukunya halaman 4. Sudah? Nah, silakan dibaca
Sudah? Sudah selesai? Sudah. Oke. Sudah kalian baca sampai muntaza saja? Sudah? Sudah. Sekarang Pak Habib tanya. Berdasarkan apa yang kalian baca tadi, sifat-sifat saya apa yang kalian temui? Pertama adalah Cahaya menambah lurus. saya menambah lurus. Kemudian Cahaya bisa dipantulkan. saya dapat dipantulkan. Kemudian ketiga, Cahaya bisa menembus benda bening. oke, selanjutnya Cahaya bisa dibiaskan. dibiaskan. Lanjut. Cahaya bisa diuraikan. Terus, Jika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. oke, kira-kira sudah ada gambaran mengenai sifat-sifat saya? Sudah. Sip. Kalau begitu Pak Habib pengen bertanya dulu ya. Kira-kira mengapa kalian bisa melihat? Karena punya mata. Karena punya mata. Terus, karena tidak buta. Ada lagi? Oke, sekarang Pak Habib tanya. Kira-kira kan kalian katanya bisa melihat karena mata ya. Terus buta memang itu penyakit bawaan, jadi memang nggak bisa ya. Kalau punya mata, mata sehat, kira-kira ketika malam hari kemudian tiba-tiba ada pemadaman listrik, terus apakah kalian bisa melihat? Tidak. Teman. Terus kalau malam hari apa yang kalian lakukan? Menyalakan lilin, terus memakai HP, lanjut menyalakan senter. Kira-kira dari ketiga jenis benda tersebut itu menghasilkan apa? Cahaya. Terus berkat cahaya kalian bisa Melihat. Oke, berarti itu salah satu manfaat seadanya cahaya bagi kehidupan manusia. Oke. Sekarang ada yang perlu ditanyakan? Yang mungkin tanya apa-apa gitu. Oh ya, kenapa matahari? Sebenarnya matahari juga kan menghasilkan cahaya. Nah, kira-kira warna cahaya matahari itu apa? Putih. Beneran putih. Apa enggak oranye? Beneran? Yakin? Yakin kalau sore hari jadi putih atau apa? Oranye ya. Kalau pagi hari terbit pagi hari ya berarti ada kira-kira warna dasar matahari itu sebenarnya adalah ada 7. Nah tadi di buku ada, itu bisa dilihat lagi. Warna matahari sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa macam warna, yaitu Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. oke, kalau kita singkat dapat kita singkat menjadi Meksiko ini. Nah karena cahaya yang besar tadi menyatu kemudian menghasilkan warna putih seperti kalian lihat ini ya. Apalagi kalau di siang hari pasti kalian lihat matahari warnanya putih. Oke, jadi sebelum selanjutnya Pak Habib akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi nanti cukup apa ini bangkunya aja ya yang diindah ya. Kalau mejanya nggak usah. Oke, silahkan sesuai kelompoknya Mbak. Kelompok 1 Mbak Kansa, Mbak Kaila dan Mas Dino. Kemudian kelompok 2 adalah Mbak Nisa dan Mas Fredo. Oke, silakan bentuk kelompok. Dino di sini. Apa? Fredo, kelompoknya Fredo di sini. Nisa. Sa. Oke, langsung kelompok 2. Sini ya. Oke, jadi nanti dengarkan Habib.
Jadi nanti kalian akan diberikan kardus cahaya. Nah, di sini nanti kalian bisa membuktikan sendiri bagaimana sifat-sifat cahaya. Nanti kalian bisa melihat buku kalian ya, cara mempraktekannya. Kemudian Pak Bib juga akan membagikan lembar kerja agar kalian punya panduan untuk mengerjakan. Oke, sebelum Pak Bib bagikan KKPD dan apa ini dan medianya, Pak Bib terangkan lebih dahulu. Jadi nanti kalian misalkan ini ya, tak terus kan. Misalkan ini, nah, kalian disuruh praktek benda buram misalkan ya, kamu taruh sini. Nah, kemudian nanti kamu center. Oke, paham atau tidak? Paham. Nanti kalau ada benda kalian taruh tengah sini. Oke, ini nomor 1. Oh ya, ini dan ini selanjutnya pakailah punya sendiri dan Mas Fredo. Sudah kelompok 1 tadi, kira-kira bahan-bahannya apa aja yang dibutuhkan? Ya. Gelas dan kaca. Biar. Sip. Ditunggu ya senternya. Nanti kalian arahkan seperti ini, kelompok 2 ya. Seperti ini ya. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan mengerjakan LKPD. Sudah bisa? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau mengalami kendala? Ini dikasih air ya?
berapa dulu ini? Yang berani maju? Kelompok? Kelompok 1. Oke, silakan maju kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo. Sama-sama. Salam. Iya, bisa. Akan salam. Salam bumi. Beno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca si buku apa? Yang keras, yang keras. Satu, apa yang akan terjadi apabila kalian mengarahkan senter ke lubang yang telah tertutupi benda bening? Cahaya akan menembus benda tersebut. Tuh. Kita lupa untuk prakteknya. Ke sini. Saya membaca dan jawaban langsung dipraktekkan. Kelompok yang lain biar tahu ya. Ini. Dihadapkan sini ya, dihadapkan sini. Nah, nomor 2 biar tahu. Ya, oke, dilihat nomor 2. Oke. Menembus benda bening. Tuh, selanjutnya. Bagaimana apabila benda tersebut diganti dengan benda bening? Sebuah satu yang keras. Dua, bagaimana apabila benda bening tersebut diganti dengan benda kurang? Ganti, ayo, ada yang ganti. Biar nggak kayak kamu pakainya Oke, gimana jawabannya? Oke, biar kelompok 2 tahu. Yang keras, yang keras. Hanya sedikit cahaya yang tertembus. Oke, hanya sedikit cahaya yang bisa tembus. Selanjutnya. Bagaimana apabila benda kurang tersebut diganti dengan benda padat atau bulat? Oke, silakan ini ya. Cahaya tidak dapat menembus. Cahaya. Cahaya tidak dapat menembus. Menembus. Jadi apa kesimpulan yang dapat kalian buat berdasarkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan terhadap 3 jenis Ya, benda? ada sini ya, ada sini. Nah, silakan dibaca kesimpulan. Jadi cahaya dapat menembus benda bening, namun kurang dapat menembus benda buram dan tidak dapat menembus benda berat. Oke, bagus sekali. Silakan duduk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi kesimpulan dari kelompok 1 adalah jadi cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian kurang dapat menembus benda buram ya, dan tidak dapat menembus benda padat. Oke, baik. Misalnya kelompok 2 silakan maju dan sekaligus mempraktekkan. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
ayat para cahaya kan lambat lurus. Kak bengkong-bengkong ini ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Bagaimana apabila pembentuk kalian bentuk dengan cermin? Cahaya dari senter akan dipantulkan. Ini kan pantulan. Oke, dilihat pantulannya. Oke. Bagaimana apabila kalian berkelas yang berisi air? Apakah kalian melihat warna lain? Kemudian masukkan kecil apa yang akan diubah dari Oke, dilihat. Ini enggak usah saya enggak apa-apa. Nah, ini hanya butuh cahaya sedikit kan. Ayo. Apa yang terjadi? tersebut akan terlihat bengkok. Nah, akan terlihat bengkok. Kok bisa ya? Ini terjadi karena pembiasaan cahaya. Oke, kesimpulan ya. Kesimpulan yang dapat kalian buat berdasar hasil percobaan yang telah kalian lakukan bahwa cahaya dapat merambat sulit dapat dipantulkan. Oke. Sip. Beri tepuk tangan untuk nomor 2. Jadi cahaya ini dapat merambat lurus, kemudian cahaya dapat dipantulkan, kemudian cahaya juga nanti dapat dibiaskan atau diurai. Oke. Selanjutnya Pak Hakim, ini bisa dikumpulkan ke depan. Oke. Jadi bagus sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi semuanya benar ya. Jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi sifat-sifat cahaya melalui kegiatan percobaan apa yang kalian sampaikan pada kegiatan presentasi tadi ya. Jadi intinya semua sudah benar dan sudah sesuai prosedur yang ada di lembar kerja peserta didik. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah sekarang ini ada sedikit evaluasi ya. Jadi silahkan anak-anak kerjakan. Nanti Pak Habib beri waktu 10 menit cukup atau 5 menit cukup? Cukup waktu ya 5 menit. Oke, 5 menit. Silahkan kerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Sudah cukup? Sudah selesai? Sudah 5 menit? Sudah? Sudah. Kalau sudah boleh dikumpulkan ke Pak Habib. Silakan di sini. Biar bergerak. Oke, jadi ini akan saya koreksi di rumah ya. Besok saya akan sampaikan ke kalian. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Ayo, atau kita buat kesimpulan bersama tentang sifat-sifat cahaya tadi. Yang pertama, kesimpulanmu adalah betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Mbak Vita Dwi Susanti SPD dari SDN Sidometi, Kecamatan Lamongan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Adapun percakapan pasca observasi ini dilakukan yaitu untuk mengetahui apa saja yang terjadi selama proses observasi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Habib. Dan tentunya di sini juga saya tetap bersama dengan Pak Habib selaku guru yang sudah diobservasi. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Habib hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Vita? Alhamdulillah baik juga. Baik Pak Habib, pada video kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan sebelumnya, yaitu setelah kita melakukan observasi, kita akan melakukan observasi dan selanjutnya juga kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Habib, yaitu terkait bagaimana pelaksanaan observasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Pertanyaan pertama ya Pak Habib, bagaimana nih perasaan Pak Habib setelah pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas Habib? Ya. Jadi selama pelaksanaan observasi kemarin ya Bu ya. Jadi pertama saya merasa senang, kemudian saya juga merasa sedikit grogi Bu. Nah, karena ini adalah pertama kali saya diobservasi dalam pelaksanaan pembelajaran sekaligus direkam. Nah, itu menimbulkan grogi pada diri saya Bu. Oke, berarti ada dua perasaan ini ya Pak ya saat proses observasi berlangsung, yaitu senang karena pembelajarannya berjalan dengan lancar, yang kedua nervous karena baru pertama kali dinilai dan juga direkam. Oke Pak Habib, dan itu juga manusiawi Pak ya, semua juga pasti grogi kalau dinilai sama baik itu rekan sejawat ataupun dengan kepala sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisa tolong Pak Habib ceritakan kembali apa saja area pengembangan yang ingin Pak Habib capai dari pembelajaran yang Pak Habib lakukan. Nah, jadi area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pertama pada aspek intelektual. Ya. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan materi agar yang mudah dipahami oleh murid saya Bu. Kemudian saya juga akan melaksanakan praktek untuk menguatkan pemahaman mereka. Selanjutnya kemampuan kedua yaitu sosial emosional, bagaimana cara menghadapi murid saya yang beragam kemampuannya. Berarti tetap ada dua area pengembangan Ya, yang ingin Pak Habib kembangkan ya, yaitu intelektual dan sosial emosional. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Pak Habib ini sejauh mana area pengembangan yang Pak Habib ingin capai itu tercapai? Ya, untuk area pengembangannya ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, ya, sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa kekurangan Bu. Ya. Saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan lancar, dengan metode yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian saya juga sudah menerapkan sosial emosional pada diri siswa yang beragam tadi. Namun tetap ada kekurangan. Baik, tadi Pak Habib menyebutkan bahwasanya masih ada sedikit kekurangan ya Pak ya. Bisa tolong diceritakan kekurangan atau kendala apa nih yang Pak Habib alami saat proses pembelajaran? Ya. Baik Bu, jadi pada saat proses pembelajaran ini sebenarnya sudah berjalan dengan lancar sesuai alur. Namun pada saat diskusi Bu, nah ini terjadi suatu permasalahan di mana saya kan sudah mengelompokkan siswa saya sesuai dengan gaya belajar mereka ya, visual, kinesthetik,
akhirnya terbentuk kelompok yang campur antara laki-laki dan perempuan, sehingga membuat mereka dalam pelaksanaan diskusi ini kurang maksimal Bu. Jadi misalkan kalau ada dua, pada saya kan sedikit. Nah, misalkan kalau ada dua perempuan, satu laki-laki, nah ini yang laki-laki ini ada gap gitu, ada jarak, seolah nggak pengen menyatu gitu, nggak pengen terlibat aktif dalam proses diskusi. Yaitu mungkin karena malu juga ya. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi saat pelaksanaan pembelajaran. Baik, kekurangannya tadi yaitu saat pembentukan kelompok ya Pak ya. Jadi ada jarak atau katakanlah anak-anak itu kurang aktif karena satu kelompok itu ada laki-laki dan ada perempuan ya. Perbedaan gender ya. Oke. Terus menurut Pak Habib sendiri kira-kira mengapa kendala tersebut bisa terjadi Pak? Kalau menurut saya kendala tersebut terjadi pertama karena saya bertanya ke guru kelas sebelumnya ya, di kelas 4. Memang sebelumnya jarang dilaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Kemudian apalagi pelaksanaan diskusi kelompok itu campur antara laki-laki dan perempuan. Nah ini sudah masuk tahun ajaran baru, jadi saya usahakan untuk bagaimana caranya bisa membentuk suatu kelompok yang heterogen tadi, sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya, terus bagaimana cara Pak Habib untuk mengatasi masalah tadi Pak? Jadi saya akan menerapkan kegiatan diskusi secara kontinu, di mana kegiatan diskusi itu nanti saya akan rolling setiap kelompok ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan seperti itu, atau mungkin ada perempuan, laki-laki. Nah, pokoknya sesuai dengan apa yang saya petakan dari awal terkait dengan minat belajar mereka, sesuai kemampuannya juga. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti saya akan continue melaksanakan diskusi. Terus kira-kira kapan rencana Pak Habib akan melakukan perbaikan pembelajaran sesuai yang Bapak ceritakan tadi? Kalau untuk waktu pelaksanaan saya melaksanakan sesegera mungkin Bu. Jadi setelah kegiatan observasi yang telah kita lakukan kemarin, saya juga merefleksikan apa yang saya ajarkan kemarin. Kemudian saya segera menerapkan rolling kelompok tadi ya, sesuai dengan minat bakat mereka. Baik Pak Habib, saya juga setuju karena memang sebagai guru juga saat kita mengalami kendala juga kita memang harus sudah tahu bagaimana cara mengatasi atau merubah gaya media atau strategi pembelajaran yang harus kita lakukan agar nantinya anak-anak itu semuanya aktif ya. Oke Pak Habib, mungkin itu beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Habib. Saya tunggu cerita-cerita Pak Habib selanjutnya sambil kita ngobrol bagaimana perubahan yang terjadi saat Pak Habib memperbaiki proses pembelajaran. Jadi terima kasih untuk waktunya. Demikian percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.